Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel aku, bersama dengan aku Iqbal. Pada video kali ini aku akan membahas anime One Piece tentang Dr. Vegapunk yang memiliki hubungan dengan pasukan revolusi. Apalagi Vegapunk ini sepertinya sudah sangat mengenal dengan Monkey D. Dragon. Lantas bagaimana Vegapunk ini memiliki hubungan dengan pasukan revolusi? Langsung saja ke pembahasannya. Pada chapter manga One Piece 1064, kita diperlihatkan suatu hal yang menarik, yang dimana Dr. Vegapunk ini memiliki hubungan dengan pasukan revolusi. Jadi Dr. Vegapunk mana yang dimaksud? Dia adalah Dr. Vegapunk dengan kode nama Punk 01 yang bernama Saka. Saka ini memiliki hubungan dengan pasukan revolusi, yang dimana di chapter 1064 diperlihatkan Saka menghubungi Dragon, yang dimana Dragon ini seorang pimpinan pasukan revolusi. Kemungkinan hubungan Saka ini hanya diketahui oleh Dragon saja, dan pasukan revolusi yang lain kemungkinan tidak mengetahuinya. Sekelas Ivankov saja yang terlihat dekat dengan Dragon, dan salah satu dari petinggi pasukan revolusi saja kemungkinan tidak mengetahui hubungan Saka dengan pasukan revolusi ini. Contohnya bisa kalian lihat manga chapter 560, waktu terjadinya perang besar Marineford. Di situ ada adegan percakapan Emporio Ivankov dengan Doflamingo, yang dimana Doflamingo menjelaskan ke Ivankov tentang Kuma yang dijadikan seorang cyborg dan menjadi senjata tempur angkatan laut dan pemerintah dunia. Di situ Ivankov memperlihatkan reaksi yang tidak percaya tentang Kuma, yang ternyata memihak angkatan laut dan pemerintah dunia. Dan begitu juga dengan Sabo, yang baru mengetahui kalau Kuma itu seorang cyborg waktu Sabo bertemu di Marijoa, dan Kuma diperbudak oleh Tenryubito. Hubungan Saka dengan pasukan revolusi ini kemungkinan sudah lama, bahkan waktu Kuma sebelum dijadikan cyborg. Di manga chapter 1064 ada percakapan dari Jinbei mengenai Kuma, yang dimana Kuma sebelum menjadi cyborg, dia ini pernah tertangkap oleh angkatan laut dan hubungannya dengan pasukan revolusi ini terbongkar. Kemudian pihak angkatan laut memberikan hukuman ke Kuma. Lalu Kuma diberi kesempatan untuk menjelajah lautan lagi, tapi sebagai anggota Shichibukai, dengan syarat Kuma harus menjadi kelinci percobaan penelitian dari Vegapunk untuk menjadikannya sebagai seorang cyborg dan tubuh yang dikloningkan untuk membuat senjata tempur pasifista, karena Vegapunk tertarik dengan kekuatan fisik yang dimiliki Kuma. Perkataan Jinbei di manga chapter 1064 ini sesuai dengan perkataannya Franky di manga chapter 603, waktu Franky bercerita tentang Kuma yang menyelamatkan kapal bajak laut topi jerami dari serangan musuh, yang dimana Kuma ini dijadikan kelinci percobaan dari Vegapunk. Jadi dugaanku secara pribadi, Kuma ini diselamatkan oleh Saka dari hukuman berat angkatan laut. Kenapa? Karena di chapter manga 1064 telah terungkap bahwasannya Saka ternyata memiliki keterkaitan dengan pasukan revolusi, yang kebetulan Saka itu dianggap sebagai Dr. Vegapunk. Tapi dengan syarat Kuma itu harus menjadi kelinci percobaan penelitian untuk dijadikan seorang cyborg, memihak angkatan laut dan pemerintah dunia, dan menjadi anggota Shichibukai.
Waktu bajak laut topi jerami bertempur habis-habisan melawan pasifista di Sabaudi Island, lalu bajak laut topi jerami bertemu dengan Kuma, dan mereka saling bertarung, yang pada akhirnya bajak laut topi jerami berakhir dengan kekalahan. Kuma mengalahkan bajak laut topi jerami, dan masing-masing anggotanya dipisahkan oleh Kuma. Karena bajak laut topi jerami dikepung dan gak bisa lolos dari berbagai macam pasukan yang kuat, seperti pasifista yang tiada habisnya, Sentomaru, dan juga Admiral Kizaru. Lalu berdasarkan perkataan Franky di manga chapter 603, Kuma mengalahkan bajak laut topi jerami dan memisahkan masing-masing anggotanya ketika di Sabaudi Island, dan kemudian melindungi kapal Sanigo dari incaran pihak Angkatan Laut. Semua itu dilakukan dikarenakan Kuma selama ini menyelamatkan bajak laut topi jerami. Dari tindakan Kuma selama ini, kemungkinan ada campur tangan dari Saka. Mengingat perkataan Franky di chapter 603, Kuma diberi sebuah perintah program untuk menyelamatkan kapal Sanigo yang menjadi incaran pihak Angkatan Laut di Sabaudi Island. Waktu bajak laut topi jerami yang anggotanya semua terpisah, dan tindakan Kuma menyelamatkan kapal Sanigo setelah selesai Perang Besar Marineford. Oke, itu saja pembahasan yang ada di dalam video ini. Terima kasih jika ada yang mau menonton video ini. Dan jika kalian mempunyai pendapat lain, silahkan saja tulis di komentar. Dan kita akan bertemu di uploadan video berikutnya.